perubahan dan pergantian jabatan kepala dirjen dan sebagainya, hal biasa dalam organisasi agar kemudian apa yang menjadi visi kita itu bisa tercapai. Iya, tapi ketika Ditjen Migas Pak Ahmad Mustasyar baru dilantik tanggal 16 Januari 2025, kemudian hari ini tanggal 11 Februari itu sudah nonaktif statusnya. Macam kasus-kasus korupsi yang terjadi. Kasihan Pak Bahlil karena akhirnya harus menanggung berbagai macam ujian-ujian politik. Hai korban ghosting, dari berbagai macam hubungan yang kita miliki di pertengahan jalan, tidak semuanya menyenangkan dan pasti akan ada berbagai macam persoalan. Ujian-ujian inilah yang kemudian menjadi ujian alam, seleksi alam, melihat seberapa kuat cinta dan kekuasaan yang kemudian kita miliki agar kemudian hubungan ini tetap bertahan dengan baik. Dan hal ini rasa-rasanya tidak hanya tentang hubungan antara aku dan dia atau kalian dan kekasih, tapi juga antara Bahlil dengan berbagai macam hubungan-hubungan politiknya. Kalau dilihat gitu kan, dan bisa disematkan sebagai tokoh paling kasihan, tokoh politik paling kasihan, rasa-rasanya yang paling kasihan hari ini adalah saudara Bahlil. Ketum Golkar satu ini kasihan gitu kan. Ini barang nih agak-agak gimana gitu akhir-akhir ini, karena kita tahu bagaimana kemudian peristiwa-peristiwa pembicaraan-pembicaraan terkait dengan apapun yang terjadi dan diucapkan oleh Pak Bahlil ini selalu menjadi persoalan, ini menjadi bahan kesalahan kayak semacam bulan-bulanan netizen. Dari berbagai macam peristiwa yang ada, misalnya kita lihat bagaimana akhirnya tanggapan saudara Bahlil, Pak Bahlil sebagai Menteri SDM ketika ada satu wacana agar kemudian para menteri, para pejabat itu menaiki transportasi umum. Beliau langsung ngegas gitu. Jangan ajari saya untuk naik transportasi umum. Saya dari SMA itu sudah jadi supir angkot. Bahkan saya juga pernah jadi kepala angkot. Sudah selesailah itu gitu. Sekarang biarkan saya jadi menteri dan menikmati semua fasilitas yang ada. Padahal kalimat itu kan hanya semacam cerita tentang pengalaman, kisah masa lalu, latar belakang yang dimiliki oleh seorang menteri. Ini kan harusnya bagus. Bagaimana kemudian beliau dari rakyat biasa, masyarakat yang nggak punya apa-apa gitu kan, terus berkarir, bersungguh-sungguh sampai akhirnya jadi tokoh, bahkan ketua umum partai, partai yang sangat besar di Indonesia, Golkar gitu kan. Kan ini bagus. Tapi ketika itu terlontarkan oleh Mbak Bahlil, ini jadi buruk. Semua kalimatnya, sentimennya jadi buruk, gak ada baiknya gitu. Seolah-olah semua pernyataan ini adalah satu pernyataan angkuh, kesombongan, dan masyarakat gak suka gitu sama Pak Bahlil. Atau jangan-jangan akhirnya kenapa semua persoalan ini menjadi bulan-bulan netizen? Karena dari awal memang masyarakat gak suka sama Bahlil ini. Entah mulai dari sikap politiknya atau tentang hal apapun gitu kan. Yang kedua misalnya ketika kita melihat bagaimana kemudian persoalan-persoalan tentang ketum Golkar. Kita tahu bagaimana akhirnya Pak Bahlil ini bisa menduduki jabatan ketua umum Golkar. Tapi ketika dilihat dari berbagai macam proses awal, tidak semuanya kan menyenangkan itu. Tidak semuanya setuju dengan Pak Bahlil. Tapi mau bagaimanapun yang namanya tentang ketundukan terhadap kekuasaan, jadi. Asalkan dekat aja dengan presiden. Dan itu disampaikan secara terbuka. Dulu Pak Erlangga dekat dengan Pak SBY, sekarang saya dekat dengan Jokowi. Ya, tidak ada persoalan. Hanya memanfaatkan berbagai macam momentum yang kita miliki. Sehingga jadilah Pak Bahlil sebagai ketua Golkar, dan itu mungkin akhirnya menjadi keirian, dan Pak Bahlil perlu diuji akhirnya secara politik. Belum lagi tentang gas LPG, kita kan tahu bagaimana kemudian akhirnya Pak Bahlil menjadi Menteri SDM, menteri yang akhirnya diangkat kembali oleh Prabowo Subianto dan dipindahkan. Kalau dulu Menteri Investasi, kata Pak Prabowo tidak tahu dan tidak paham atau tidak bisa berbahasa Inggris, tapi jadi Menteri Investasi, ini kan agak lain. Sehingga dari sana semua masyarakat menyadari kalau memang apa-apa yang kemudian diterima oleh Bahlil itu sesuatu yang kemudian pasti adalah tentang jabatan politiknya, kekuatan politiknya, komunikasi politiknya, sehingga jabatan-jabatan itu bisa dimiliki oleh beliau. Dan dari sini akhirnya ada berbagai macam ujian-ujian politik lebih lanjut. Kita lihat bagaimana gas LPG menjadi sasaran empuk dan bulan-bulanan netizen, dan satu-satunya yang bisa menjadi tumbal bagi Presiden Prabowo adalah Bahlil karena dia menterinya. Di satu sisi dia juga sebagai ketua umum yang dengan partai yang sangat cukup besar.
Golkar. Maka dari berbagai macam peristiwa itu akhirnya Bahlil diuji lagi. Karena mustahil bagaimana kemudian akhirnya seorang menteri itu tidak melakukan koordinasi dengan baik kepada presiden. Tapi Prabowo dan Dasko serta Gerindra memilih untuk cuci tangan terkait itu semua. Sehingga akhirnya yang salah bagi masyarakat Bahlil, yang jahat Bahlil. Kita lihat bagaimana akhirnya berbagai macam lontaran kalimat dari masyarakat itu bisa muncul pakai logika, Pak. Anak kita lapar, keluarga kita lapar. Tolong ngertiin kami dong gitu. Ini kan lucu gitu, menjadi satu polemik khusus baru lagi bagi Bahlil ketika dia dikata-katain di depan banyak orang. Wah, ini repot nih. Setelah sebelumnya ada berbagai macam peristiwa. Bahkan beliau ada yang kemudian sengaja memfotokan beliau sedang mabuk-mabukan, sedang minum alkohol gitu. Itu kan menjadi satu citra yang buruk saat beliau baru pertama kali menjadi ketua umum partai. Dan hal yang kemudian terbaru adalah ketika akhirnya candaan tentang gas LPG, ketika mic dalam pidatonya sebagai ketua umum Golkar sedang bermasalah. Ini kayaknya kenapa akhirnya mic-nya bermasalah, masih belum ada yang kebagian gas nih. Semuanya tertawa gitu kan, di tengah masyarakat yang kemudian akhirnya bermasalah dengan gas LPG. Itu menjadi bahan candaan bagi ketua umum partai Golkar, yaitu Pak Bahlil dan Menteri SDM, dengan semua kenistapaan yang masyarakat rasakan. Ini kan masyarakat jadi kesel lagi gitu, tambah keselnya. Dan dari berbagai macam itu akhirnya menjadi bulan-bulanan bagi netizen. Dan Pak Bahlil rasa-rasanya memang perlu diuji secara politik. Dan sekarang ujian-ujian itu sudah mulai. Kayaknya ketum Golkar ini juga akan digoyah, posisi menterinya juga akan digoyah. Sehingga dari kemarin orang-orang itu selalu mengarah kepada Pak Bahlil. Kasihan gitu Pak Bahlil ini kan. Dan terbaru hari ini bagaimana akhirnya satu keputusan yang kemudian dilakukan untuk menonaktifkan Ditjen Ahmad Mustasyar, Ditjen Migas dinonaktifkan. Kita mungkin nggak bertanya, ya biasalah, hal-hal itu biasa terjadi gitu, perubahan rotasi, mutasi, atau perubahan dan pergantian jabatan kepala Ditjen dan sebagainya, hal biasa dalam organisasi agar kemudian apa yang menjadi visi kita itu bisa tercapai. Iya, tapi ketika Ditjen Migas Pak Ahmad Mustasyar baru dilantik tanggal 16 Januari 2025, kemudian hari ini tanggal 11 Februari itu sudah nonaktif statusnya. Ini belum juga gajian sebulan sudah dinonaktifkan. Ini kenapa gitu? Di tengah berbagai macam pemeriksaan penggeledahan yang dilakukan oleh Kejagung terhadap Ditjen Migas. Ini dicari ini itu sama Kejagung terkait dengan berbagai macam kasus-kasus korupsi yang melibatkan Ditjen Migas. Ada tidak beresan di dalam Ditjen Migas ini. Pak Ahmad Mustasyar yang kemudian baru dilantik 16 Januari 2025 dinonaktifkan hari ini oleh Menteri SDM. Memang tidak ada persoalan terkait dengan pergantian, tapi kan kebetulan ini menjadi pertanyaan. Masa iya belum terima gaji? Misalnya ya, kalau memang akhirnya 1 bulan hitungan pergajian, 16 Januari, ya minimal sampai 16 Februari dulu. Baru setelah itu dinonaktifkan nggak apa-apa gitu. Ini kan kayak kena prank gitu kan, baru kerja, tiba-tiba sudah diberhentikan. Kayak orang-orang yang akhirnya sudah mendaftar beasiswa Kemenkyu, ya kan? Tapi karena efisiensi anggaran, akhirnya dibatalkan. Repot nih, ada banyak pembatalan akhirnya. Nah, pertanyaannya apa? Apakah kemudian di sana ada berbagai macam korupsi, sehingga akhirnya ya berbagai macam pejabat-pejabat ini dinonaktifkan. Ada kejadian-kejadian politik yang kemudian perlu diselesaikan. Setelah berbagai macam pidato yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Harlah Muslimat NU. Ya, karena sampai 100 hari kerja, ya kan? Sudah 102, 105 gitu kan. Ada berbagai macam yang masih dablek gitu kan. Ada berbagai yang masih mencuri uang-uang rakyat dan tidak mengembalikannya sampai hari ini. Ya silahkanlah Kejagung, kepolisian, ya kan. Silahkan ditindak. Besoknya Kejagung langsung geledah kantor Ditjen Migas. Ini kan berarti sudah ada berbagai macam persoalan di lingkaran Pak Bahlil yang memang sedang diulik gitu. Entah apa itu semua, tapi yang pasti ini adalah tentang berbagai macam kasus-kasus korupsi yang terjadi. Kasihan Pak Bahlil karena akhirnya harus menanggung berbagai macam ujian-ujian politik
yang selalu mengarah kepada kepemimpinan beliau, baik di Partai Golkar ataupun di Menteri SDM. Rasa-rasanya Golkar memang sedang digoyah, dan rasa-rasanya kita akan lihat bagaimana kemudian Bahlil akan bertahan. Kalau Pak Bahlil sebagai Menteri SDM akan direshuffle setelah 200 hari kerja, rasa-rasanya Ketum Golkar juga akan beralih dan Pak Bahlil selesai kisah-kisahnya di dalam dunia politik. Ini repot nanti gitu kan, barang ini repot. Nah, apapun itu, semoga semua itu untuk kebaikan bangsa dan negara. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you kalau posting.